warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayanti. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Al-Fitrah Surabaya. Saya mahasiswa semester 5. Sini motivasi untuk diri kita yang lagi berjuang, berusaha lebih baik dari yang sebelumnya. Saat dulu kita ada di posisi lagi males, capek, gak tahu arah, mari kita saatnya sekarang berusaha untuk lebih baik. Gimana caranya? Yaitu dari diri kita sendiri. Kita harus mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Kita gak boleh hanya berdiri di satu tempat. Kita gak boleh hanya berada di tempat yang saat ini kita lagi ada di bawah. Kita harus melihat bahwa di depan kita, di hadapan kita itu ada secercah cahaya. Dengan cara kita menggapainya, berusaha menggapai, meraih, melangkah, maka kita akan mencapainya. Jika kita bingung dari mana awalnya kita melangkah, maka tulislah. Apapun keinginanmu, apapun cita-citamu, tulis, lakukan, dan tempel jika itu diperlukan. Dengan kita melihat dari bangun tidur, kita melihat apa yang harus kita capai 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Kita bisa melihat dari satu kertas yang kita tulis, 1 sampai 100 jika perlu. Itu saran yang saya peroleh dari saya ada di bangku 3 MTS, yaitu oleh Ustadzah Syifa. Ustadzah Syifa meminta kita yang ada di kumpulan tersebut waktu itu dengan menulis 1 sampai 100 impian. Kertas yang tadi ditulis, impian kita ditempel, ditaruh ke map, dan saat itu saya taruh di tas yang dimana tas itu tidak pernah saya buka sebelumnya. Sudah kurang lebih 3 tahun, dan saya buka, saya lihat impian saya yang dulu, ternyata dari apa yang saya tulis itu terwujud. Itu benar-benar nyata. Dan di waktu perkumpulan itu saya dipertontonkan dengan video yang mana anak laki-laki yang sebelumnya mondok itu dia menempelkan cita-citanya di lemarinya. Banyak yang mencemooh, banyak yang tidak bahkan mentertawakan. Dan kemudian 5 tahun ke depan dia benar-benar terwujud dengan impian-impiannya. Dia bisa pergi ke Amerika, Cina, dan saya buktikan itu sendiri. Saya pengen hal kecil, contohnya laptop. Saya waktu kuliah gak punya laptop, saya tulis di dinding, dan itu gak nyampe 1 tahun 5 bulan itu terwujud, itu tercipta secara tidak langsung. Itu pesan doa yang diinginkan saya melalui tulisan itu untuk Allah. Saya pengen itu terwujud, saya tulis banyak impian yang saya tulis, dan itu beberapanya itu terwujud. Hal kecil itu tadi, pertama laptop, kemudian saya punya handphone, itu saya tulis. Saya bingung, saya gak tahu apa yang saya pengenin. Hal kecil pun saya tulis. Saya pengen beli batagor waktu itu, saya tulis dulu. Saya minta ke Allah, dan itu beneran. Saya gak ngantri, saya gak antri, datang langsung ada, udah tersedia. Hal sepele harus ada yang dilibatkan untuk diri kita, itu berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Selain dari tulisan, harus diucapkan dalam diri kita sendiri.
bahwa ada Allah di belakang kita yang akan mewujudkan impian-impian kita. Kemudian apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa diri kamu sendiri, bahwa ada Allah yang melihat. Jangan pedulikan orang-orang tidak melihat kita, jangan hiraukan mereka yang gak percaya kita. Biarkan omongan itu, jangan dengarkan. Jadikanlah diri kita, hati kita seperti luasnya lautan, luasnya samudra. Semakin banyak sampah yang tercemar di lautan itu, di lautan hati kita, itu tidak akan berpengaruh. Air itu bahkan tetap jernih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.